Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Mika Hidayati. Saya guru di SDN Hamburu Pasar, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan kali ini, Rabu tanggal 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 dengan mengambil tema 5, ekosistem, subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem pada pembelajaran 5. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar ke depannya praktik pembelajaran saya bisa menjadi lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah makan? Sudah. Siap untuk belajar? Siap. Ya. Sebelum kita belajar, Ibu ingin absen dulu kehadiran kalian. Siapa yang tidak hadir? Hadir. Hadir semua? Hadir. Nah, Ibu absen dulu lah. Muhammad Najli Azhari, Muhammad Mujahidillah. Ada. Ada yang tidak hadir? Ada. Ya, semuanya lengkap. Tadi sudah makan? Sudah. Ya. Nah, sebelum belajar, Ibu meminta satu siswa untuk maju memimpin doa. Nah, Ibu minta kepada Muhammad Mujahidillah, silahkan maju ke depan untuk memimpin doa. Yang lain ikuti angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, silahkan. Nah, sebelum belajar, Ibu ingin memberikan penguatan tentang pentingnya kita bersikap jujur dan syukur. Kita harus bersikap jujur baik dari segi perkataan, perbuatan maupun tingkah laku. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib Ibu kita Kartini. Silahkan berdiri di samping mejanya. Kita menyanyi bersama-sama. Dengarlah. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri
di depan kelas? Rumput. Apa lagi? Semut. Ada berbagai macam makhluk hidup. Ada pohon di depan kelas kita? Ada. Bagaimana seandainya pohonnya ditebang? Panas. Apa lagi? Udara tidak nyaman. Nah, hari ini kita belajar tentang ekosistem. Tema 5 ekosistem, subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, pembelajaran kelima. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah setelah disajikan materi, siswa dapat menjelaskan jenis-jenis ekosistem dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati tayangan video tentang jenis-jenis ekosistem, siswa dapat menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dengan tepat. Yang ketiga, setelah melakukan diskusi kelompok, siswa dapat membuat pamflet yang berisi penjelasan simbiosis dengan baik dan benar. Dan yang keempat, setelah melakukan diskusi kelompok, siswa dapat mempresentasikan pamflet yang berisi penjelasan simbiosis dengan baik dan benar. Nah, itu adalah apa tadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, tadi kita akan belajar tema 5 ekosistem, subtema 2 hubungan antara makhluk hidup dalam ekosistem. Pada pembelajaran kelima. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita melakukan tepuk semangat. Supaya apa ya? Supaya kita bersemangat dalam belajar. Supaya pembelajaran kita lancar, kita bersemangat, dan tujuan pembelajaran kita dapat tercapai dengan baik. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Tepuk semangat 1. Ding ding ding. Dong dong dong. Ding ding ding. Dong dong dong. Hai hai. Hai hai. Hai hai. Hai hai. Hey. Iya, tadi kita sudah melakukan tepuk semangat. Nah, ini ada gambar apa tuh? Ada gambar berbagai macam jenis ekosistem. Ya, silahkan perhatikan dulu gambarnya. Ada ekosistem apa aja di sana? Coba sebutkan ekosistem apa aja yang ada di sana. Ekosistem sungai. Apa tadi tuh? Ekosistem hutan hujan. Ekosistem tundra. Ekosistem padang rumput. Ekosistem gurun dan ekosistem taiga. Nah, itu yang bertanya hewan apa yang kira-kira ada di hutan? Yang bisa kita lakukan di hutan? Harimau. Apa lagi? Singa. Apa? Ya. Kemudian ekosistem sungai. Apa hewan apa saja yang ada di sungai? Ikan. Di sungai. Apa lagi? Ya, kemudian ekosistem tundra. Ekosistem padang rumput, yang di padang rumput hewan apa saja yang ada? Sapi. Apa lagi? Domba. Kemudian hewan yang ada di gurun apa ya? Unta. Hewan apa lagi? Atau tumbuhan apa yang ada di gurun? Kaktus. Kemudian ada lagi ekosistem taiga namanya. Nah, sudah. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut. Silahkan perhatikan video di depan. Halo, dalam pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis ekosistem yang ada di sekitar kita. Ya, apakah yang dimaksud ekosistem? Suatu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, adik-adik. Dan ekosistem di dunia dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Nah, tadi kita sudah melihat video tentang jenis-jenis ekosistem. Jadi ekosistem itu ada dua. Ada ekosistem alami dan ekosistem buatan.
Yang ekosistem alami terdiri dari dua macam lagi. Yang alami itu artinya ekosistem yang terbentuk dengan sendirinya. Contohnya apa ekosistem alami? Ada yang di darat, ada yang di air. Yang di darat contohnya ekosistem tundra, ekosistem padang rumput, gurun, dan lain sebagainya. Ya, juga ekosistem taiga. Sedangkan ekosistem air apa contohnya? Ekosistem sungai, apalagi laut. Kemudian ada lagi yang satunya lagi ekosistem buatan. Dia artinya ekosistem yang dibuat oleh manusia. Contohnya apa tadi? Sawah, apalagi? Kolam ikan. Nah, itu dibuat untuk memenuhi kebutuhan. Nah, tadi ekosistem adalah interaksi atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitar. Nah, kemudian hubungan timbal balik itu untuk saling memberi pengaruh. Nah, ekosistem dibagi tadi menjadi dua, yakni ekosistem alami dan buatan. Nah, ini contoh ekosistem alami, yaitu ekosistem yang terbentuk akibat pengaruh alam sekitar, bukan dari campur tangan manusia. Apa tadi? Apa tuh gambarnya? Contoh ekosistem alami. Ada ekosistem laut, sungai, ekosistem gunung atau gunung. Nah, ini ekosistem buatan. Apa tuh contohnya? Sawah, kolam. Yang satunya ekosistem akuarium. Apa arti ekosistem buatan? Ya, ekosistem yang terbentuk dengan campur tangan manusia. Nah, silahkan kalian baca materi pada layar atau di buku pada halaman 82. Kita baca bersama-sama. Silakan baca bersama-sama. Kalau di buku lah halaman 82 tadi. Sudah selesai? Nah, mari kita membaca apa judulnya? Hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Nah, dari bacaan yang sudah kalian baca tadi, silahkan kalian garis bawahi. Kemudian buat catatan tentang apa yang sudah kalian baca tadi. Ambil buku tulisnya sama alat tulisnya. Buat catatan tentang hubungan makhluk hidup dalam ekosistem yang sudah kalian baca tadi. Sudah selesai? Ya. Dari bacaan yang sudah kalian baca tadi menjelaskan tentang rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah apa ya? Rantai makanan itu hubungan semua makhluk hidup saling memerlukan satu sama lain. Contohnya manusia memerlukan hewan dan tumbuhan
selain itu, manusia maupun hewan dan tumbuhan juga memerlukan makhluk tak hidup. Contohnya udara, apalagi sinar matahari, memerlukan air. Nah, kemudian di dunia tadi ada berbagai macam jenis ekosistem, ada ekosistem air maupun ekosistem darat. Nah, kemudian di dalam ekosistem itu terjadi hubungan timbal balik antara makhluk hidup. Kemudian ada lagi rantai makanan. Nah, ini rantai makanan. Rantai makanan itu contohnya manusia memerlukan hewan untuk hidup. Nah, kemudian lagi di dalam rantai makanan juga terjadi interaksi. Nah, misalnya dari gambar. Nah, di sana ada tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan posisinya sebagai produsen, artinya makhluk hidup yang dapat membuat sendiri makanannya. Kemudian ada konsumen satu. Nah, siapa konsumen satu? Konsumen satu adalah belalang yang memakan tumbuhan. Kemudian belalang dimakan apa? Dimakan katak. Katak dimakan siapa lagi? Ular. Ular siapa yang memakan? Nah, jadi produsen itu tumbuhan itu posisinya sebagai produsen. Kemudian belalang tadi konsumen satu. Konsumen duanya siapa? Katak. Konsumen tiganya? Konsumen puncak? Elang. Nah, konsumen puncak atau konsumen terakhir. Nah, kalau misalnya elangnya mati, siapa yang memakan? Jamur. Posisi jamur sebagai pengurai atau dekomposer. Nah, kita berbagi ke dalam 3 kelompok lah. Kelompok 1, Zahra Sipa, Siti Nur Agnia Hidayah, Muhammad Najli Adhari. Nah, posisinya di situ tuh, di Intang Najli situ. Membentuk kelompok. Kelompok 2, Muhammad Mujahidillah, Rahmatina dan Sadah. Di depan sini. Ke sini, Bapak Pola di sini. Bangku papan hanya nampak keluar. Kelompok 3-nya Siti Nur Maulidah, Fahriyah, Muhammad Sulaiman dan Nur Hidayati. Posisinya di belakang sana di meja Maulidah. Silahkan membentuk kelompok menyesuaikan kelompok yang sudah Ibu bagi tadi. Nah, sekarang Ibu akan membagikan yang KPD. Yang KPD-nya ini dikerjakan lah. Nah, di sana ada gambar berbagai macam foto. Gambar berbagai macam hewan dan tumbuhan. Nah, sini. Nah, silakan kerjakan bersama dengan teman kelompoknya masing-masing. Silakan bisik-bisik. Ini halaman 2. Diskusi lah lah.
Sudah selesai semuanya? Sudah. Sekarang hadap ke depan. Duduknya menghadap ke depan sebentar. Nia. Nah, sekarang kita menyaksikan video berikut tentang jenis simbiosis. Silahkan mengamati video berikut. Simbiosis dan jenis-jenisnya. Apa itu simbiosis? Simbiosis merupakan hubungan dua makhluk yang berbeda dan sangat erat kaitannya. Lalu, apa saja ya jenis-jenisnya? Simbiosis mutualisme merupakan hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya, burung jalak dan kerbau. Kerbau mendapatkan keuntungan karena kutunya berkurang dan burung jalak mendapatkan makanan. Tadi kita sudah mengamati video tentang jenis simbiosis. Simbiosis apa saja yang ada di dalam video tadi? Simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Nah, di sini coba kita lihat di gambar di layar. Nah, di sana ada 3 jenis simbiosis. Ada simbiosis mutualisme, ada simbiosis apa lagi? Komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya tadi apa yang ada di dalam video? Burung jalak dan kerbau. Burung jalak dan kerbau. Burung jalaknya hinggap di atas kerbau. Burungnya memakan kutu. Burungnya kenyang, sedangkan kerbaunya tidak getah. Oke, saling menguntungkan. Kemudian simbiosis yang kedua, simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup di mana yang satu mendapat untung sedangkan yang satunya tidak dirugikan. Apa tadi contohnya di dalam video? Pohon dengan anggrek. Anggrek dapat hidup di atas pohon. Anggreknya dapat hidup sedangkan pohonnya tidak rugi, tidak terganggu dengan kehadiran si anggrek. Kemudian simbiosis yang ketiga adalah simbiosis apa tadi? Parasitisme. Simbiosis parasitisme itu hubungan antara dua makhluk hidup yang satu untung, yang satunya rugi. Apa tadi contohnya di dalam video? Pohon mangga dan benalu. Benalunya tinggal di pohon mangga. Nanti benalunya itu mengisap makanan yang ada di dalam pohon mangga. Benalunya tumbuh besar, sedangkan pohon mangganya mati. Nah, apa masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Sudah mengerti? Nah, sekarang tugasnya kalian membuat pamflet di kertas ini tentang jenis simbiosis. Tuliskan jenis-jenis simbiosisnya, kemudian buatlah contoh dalam bentuk gambar
Kelompok 1 maju ke depan. Kelompok aja deh. warahmatullahi wabarakatuh. Hubungan antara makhluk hidup yang saling menguntungkan. Bunga dan gabah. Gabah mendapatkan makanan, sedangkan bunga membantu proses penyembuhan. Hubungan antara dua makhluk hidup yang satu dihubungkan dengan yang satu tidak dilakukan. Hiu dan Temura. Iklan Temura akan melindungi dari penyedia, sementara ikan hiu tidak dirugikan. Sismut Prasisma. Hubungan antara dua makhluk hidup yang satu dirugikan dan yang satu dirugikan. Tanaman semangka dan lalu diuntungkan karena mendapatkan makanan dengan menghisap mencari makanan dari tubuh makanan tanaman mangga, sedangkan tanaman pemalu dirugikan karena kehilangan sari makanan yang diambil oleh pemalu. Ya, silahkan duduk kelompok 3. Bagaimana kita lihat dari kelompok 1? Bagaimana hasil pamflet yang dibuat kelompok 1? Ya, lengkaplah dari keterangannya. Lengkap. Bagaimana dari kelompok 3? Baik. Ya. Kemudian silakan kelompok depan. Kumpul depan sini tulisnya. Kalau bininya kumpul dulu lah. Kalau bininya. Nah, tadi kita sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran semuanya. Apakah ada yang belum dilaksanakan? Semuanya sudah dilaksanakan dengan baik. Nah, jadi pada pelajaran selanjutnya kita akan mempelajari tentang alam dan tarian. Nah, jadi pertemuan kita hari ini berakhir sampai di sini. Ibu minta kepada salah satu siswa untuk maju ke depan memimpin doa. Silakan Jahresi Pak maju ke depan untuk memimpin teman-temannya berdoa. Nah, maka berakhir sudah pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum